Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba den tetepake furido tegese den fardhoake alaikum ing atase sira kabeh. Ida hadara tatkalane teka ahadakum ing salah siji ira kabeh apa al mautu mati. Ai asbabu tegese pira-pira sebabe mati. Indaro kalamun ninggal sapa ahadukum khairan ing kebagusan malan tegese ing bondo apa ala wasiyatu wasiat marfu'un utawi lafat ala wasiyah iku dirafa'ake bi kutiba kelawan lafat kutiba wa muta'allaqu idza lan dadi panggonan gumantung lafat idza ing kana salamun ana apa idza iku dzurfiyatan bangsa dzaraf wa dalun lan nutuhake ala jawabiha ing atase jawab idza ing kana salamun ana apa idza iku syartiyatan bangsa syarat wa jawabiin lan ing atase jawab lafat in ai falyusi tegese mongko becik aweh wasiat sapa hadukum lil walidaini maring wong tua loro ni wal aqrabina lan pira-pira famili bil ma'ruf kelawan cara kang bagus bil adli tegese kelawan adil bi alla yazida kambari kelawan yen ora nambahi sapa hadukum ala thuluthi ing atase 1/3 wala yufaddila lan ora ngutamake sapa hadukum ala ghaniya ing wong kang sugih hakon kelawan hak masdarun utawi lafat hakon iku masdar muakidun kang naukiti limat munil jumlati maring kang disimpen jumlah qablah ing dalem sadurunge hakon alal mutaqin ing atase kang padha wedi Allah ing Allah. Wa hadza utawi iki ayat iku mangsukhun disalini bi ayatil mirasi kelawan ayat warisan. Wa bi haditsi la wasiyata li warisin lan kelawan hadis la wasiyata li warisin. La wasiyata ora ana wasiat iku maujud li warisin keduwe waris. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Faman mongko utawi sapa wonge iku badalahu angganti sapa man ing isa ayil isa ategese ing wasiat bayane min syahidin sangke wong kang nyakseni wa wasiyin lan wong kang diwasiati ba'da masamiyahu ing dalem sause yen tong ngrungu sapa man ing isa alimau tegese weruh sapa man ing isa fa innama itsmuhu mongko angin pamesine utawi dosane isa al isa tegese wasiat al mubadali kang diganti iku ana ladina tetep ing atase wong akeh yubadilunahu kang angganti sapa alladzina ing isa fihi iku tetep ing dalem lafat alladzina iqamatu dzahiri utawi manggonake isim dzahir maqamal mudmari ing dalem panggonane isim dhamir. Innallaha satuhune Gusti Allah iku samiun zat kang midhanget liqaulil musi maring pangucape wong kang wasiat. Alimun tur zat kang ngudanaini bi fi'anil wasiyi kelawan penggaweane wong kang diwasiati. Pamujajin mongko utawi Allah iku ambales alaihi ing atase fi'anil wasiyi. Faman mongko utawi sapa wonge iku khofa wedi sapa man min musin halil tetep saking wong kang wasiat mukhafafan hali diwaca enteng wa musaqqalan lan diwaca abad janafan ing nyeleweng mailan tegese nengkleng anil haqi saking perkara kang hak khata'an krana luput au isman utawa dosa bian ta'amada gambari kelawan yen to nyejo sapa man zalika ing mengkono-mengkono wasiat bisiyatati kelawan nambahi ala thuluth ing atase 1/3 au takhsisi wan yen utawa ngususake wong kang sugih masalan kelawan umpamane fa aslaha mongko nuli ambagusi sapa man bainahum ing dalem antarane musi lan musalah bainal musi tegese ing dalem antarane wong kang wasiat wal musalah lan wong kang diwasiati bil amri kelawan perintah bil adli kelawan adil fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasi man fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono islah
Innallaha sedune Gusti Allah iku Ghafurun zat kang agung pangapurane, Rahimun tur zat kang banget welase. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba furidhu alaikum idza hadara ahadakumul maut ay asbabuhu. Diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut. Maksudnya tertimpa hal-hal yang bisa menjadi sebab-sebab kematian. Misalnya sakit yang parah atau luka yang umumnya membawa pada kematian, atau umur yang memang sudah tua, dan lain sebagainya. In taraka khairan malan, jika ia meninggalkan kebaikan berupa harta yang banyak. Al-wasiyatu, diwajibkan untuk berwasiat. Marfu'un bi kutiba, lafadz al-wasiyatu dirofakkan oleh lafadz kutiba sebagai naibul fa'il. Wa muta'allaku idza in kanat dzurfiyatan, dan tempat berkaitnya idza jika idza tersebut merupakan dzurfiyah. Wa dallun ala jawabiha in kanat syartiyatan, dan menjadi jawab dari idza jika idza tersebut adalah idza syartiyah. Wa jawabi in, dan lafadz al-wasiyah dia juga sebagai jawab dari in. Ai falyusi, artinya apabila salah seorang di antara kamu merasakan tanda-tanda kematian, jika kamu meninggalkan harta yang banyak, hendaklah kamu meninggalkan wasiat. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, wasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik. Bil adli bi alla yazida ala thuluthi wa la yufaddila al-ghaniya. Maksudnya berwasiat dengan adil dan tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, dan tidak mengutamakan orang yang kaya. Haqqun merupakan kewajiban. Masdarun mu'akkidun limadmunil jumlati qablaha. Masdar yang memperkuat kandungan kalimat yang sebelumnya. Alal muttaqina lillah. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa hadza mansukhun bi ayatil mirath. Ayat ini telah dihapus hukumnya dan diganti dengan ayat tentang warisan. Artinya orang yang merasa akan meninggal tidak diwajibkan lagi untuk membuat wasiat bagi ahli warisnya, karena sudah ada hukum waris yang mengaturnya. Tapi hadits la wasiat li warithin rawahu Tirmidzi. Dan juga dihapus oleh hadis yang berbunyi la wasiat li warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dihapus hanyalah hukum wajibnya. Sedangkan wasiat sendiri tetap disunahkan bagi selain ahli waris. Misalnya wasiat untuk kerabat dekatnya yang miskin namun tidak mendapatkan hak warisan, atau berwasiat untuk amal jariahnya, misalkan untuk membangun masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Namun wasiat ini hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, agar tidak terlalu mengurangi bagian ahli waris. Dan yang paling baik adalah seperempat dari harta peninggalan. Dan perlu diketahui bahwa hukum yang dinasah hanya pada ayat ini, sementara hukum yang berkenaan tentang wasiat pada 2 ayat setelah ini tetap berlaku hukumnya. Faman badalahu, barang siapa yang mengubahnya. Ail iso'a min syahidin wa wasiyin, maksudnya mengubah isi wasiat, baik ia sebagai saksi atau orang yang menyampaikan isi wasiat. Ba'dama sami'ahu alimahu, setelah ia mendengarnya atau mengetahuinya. Fa innama itsmuhu ail isa'il mubaddali 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka sesungguhnya dosa dari pemalsuan wasiat itu adalah atas orang-orang yang mengubahnya. Fihi iqamatu dzahiri maqamal mudmari. Di sini pada lafaz alladzina yubaddilunahu
terdapat penempatan zahir pada tempat mudmar. Mudmarnya dikira-kirakan lafadz alaihi. Inna Allah sami'un liqaulil musi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar atas ucapan orang yang berwasiat. Alimun bi fi'lil wasiyyi, lagi Maha mengetahui terhadap perbuatan orang yang diwasiati. Famujazin alaihi, maka Allah pasti akan membalasnya. Faman khofa mimmusin mukhafafan wa mutsaqqalan janafan mailan anil haqqi khotoan. Tetapi barang siapa merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat bahwa ia akan berlaku berat sebelah atau menyimpang dari keadilan. Nah, pada lafaz musin ada perbedaan dalam qiraah sab'ah. Ada yang membaca musin dan ada pula yang membaca dengan muassin. Yang membaca muassin adalah Imam Hamzah, Imam Kisai dan Khilaf. Sedangkan imam yang lain membaca dengan musin. Au isman bi an ta'ammada dzalika bi ziyadati 'ala thuluthi aw takhsisi ghaniyin masalan. Atau ia khawatir orang yang berwasiat itu berbuat dosa, misalnya dengan sengaja melebihi sepertiga atau mengistimewakan orang yang kaya. Fa asalaha bainahum, lalu didamaikannya di antara mereka. Bainal musi wal musalahu bil amri bil adl, yakni mendamaikan antara yang menyampaikan wasiat dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan. Fala itsma alaihi fi dzalik, maka tidak ada dosa baginya dalam perubahan isi wasiat dalam rangka mendamaikan di antara mereka dan agar isi wasiat sesuai dengan syariat Islam. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa, kesimpulannya, jika isi wasiat ada yang tidak sesuai dengan hukum syariat, baik disengaja atau tidak, maka tidaklah mengapa untuk mengubah isi wasiat demi tegaknya hukum syariat dan kedamaian di antara ahli waris dan kerabat yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, terakhir, jika kita adalah orang yang dianugerahi harta yang cukup banyak oleh Allah, maka bersedekah ketika kita masih hidup dan sehat adalah lebih baik daripada bersedekah ketika ajal sudah hampir tiba dalam bentuk wasiat. Sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ada seorang yang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ayu sedekah a'dhamu ajran." Wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Qala, Nabi Muhammad menjawab, anta shaddaqa wa anta sahihun sahih. Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat walafiat. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Saat kamu takut menjadi fakir dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Wala tumhilu hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak waris si fulan. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1419, dalam Sahih Muslim nomor hadis 1032. Juga Imam Daruqutni meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ayata saddaqal mar'u fi hayatihi bi dirhamin khairun lahu min ayata saddaqa 'inda mautihi bi mi'atin. Sedekah 1 dirham yang dikeluarkan seseorang pada waktu ia masih hidup, artinya masih sehat walafiat, lebih baik daripada sedekah 100 dirham menjelang kematiannya. Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul ladzi yunfiqu aw yatasaddaqu inda mautihi, mathalul ladzi yuhdi ba'da ma yashba'u." Perumpamaan orang yang berinfak atau bersedekah menjelang kematiannya adalah seperti orang yang memberi hadiah makanan setelah ia kenyang. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup di dunia ini tidaklah salah. Namun hendaknya kita tidak melupakan bekal kita untuk di akhirat nanti. Bukankah akhirat jauh lebih lama daripada hidup di dunia ini? Maka hendaklah
persiapan kita untuk akhirat jauh lebih banyak daripada persiapan kita untuk kehidupan di dunia ini. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik kita dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa betul-betul dapat mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pemirsa tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.